kembali lagi di UFM bersama saya Sile. Oke, terlepas dari dunia perkoreaan, beralih ke Amerika Selatan, kita akan merangkum film yang berjudul Prey yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pejuang wanita dari suku India yang mati-matian melindungi sukunya dari ancaman predator, di mana ia harus berperang melawan makhluk buas di hutan belantara untuk menjaga rakyatnya agar tetap aman. Jadi tak perlu berpikir ria, langsung saja. Alkisah diawali pada tahun 1700 sampai 900-an, memperlihatkan seorang wanita muda yang jelas sudah tidak bau kencur lagi. Gadis ini bernama Naru. Gadis ini merupakan suku asli Amerika, dari daratan selatan Amerika Serikat. Diketahui saat ini Naru juga adalah seorang wanita yang sedang berusaha menjadi seorang bidan di sukunya. Namun kendati demikian, impiannya yang sebenarnya adalah untuk menjadi pemburu hebat seperti kakaknya yang bernama Tabe. Dan pada suatu hari ketika Naru sedang berburu rusa bersama gunggungnya yang bernama Sari, secara tidak sengaja ia menyaksikan kedatangan sebuah benda langit yang disertai guluduk yang diyakini Naru kalau itu merupakan pertanda kemunculan legenda burung petir atau burung guluduk. Yang pada kenyataannya itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang membawa seekor emas-emas mengerikan. Setelah kejadian itu dengan polosnya, Naru menganggap kalau semua yang ia lihat barusan sebagai tanda kalau ia sudah siap untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemburu. Sang kakak yang bernama Tabi setuju untuk membawanya dalam perburuan mencari seekor singa gunung yang dikabarkan telah menyerang salah satu penduduk suku mereka. Singkat cerita, dalam pencariannya, akhirnya mereka berhasil menemukan korban dengan kondisi yang sekarat. Namun untungnya berkat Naru yang pernah menempuh pendidikan perkebunan 17 tahun lamanya, pemuda tersebut berhasil terselamatkan. Di sini selain itu ternyata mereka juga menemukan kejanggalan kalau singa gunung yang dicari terlihat sangat ketakutan oleh sesuatu. Di sini ternyata dari awal sebenarnya pemburu ini selalu diikuti dan dipantau seekor makhluk yang tak kasat mata. Namun Tabe yang tak percaya dengan hal goib tetap bersikeras untuk menemukan singa gunung tersebut dan menyelesaikan perburuannya. Dan sementara itu Naru akan kembali bersama sisanya untuk membawa anggota sukunya yang terluka. Dan hari pun semakin gelap yang menandakan malam telah terjadi. Dan hal itu tentunya semakin menambah rasa penasaran para pemburu. Di sini Naru merasa kalau ada sesuatu yang tak beres, yang kemudian memilih berbalik arah dan menyusul kakaknya Tabe. Dan seketika bertemu dengan Naru, Tabe tetap pada pendiriannya, yaitu tetap memburu singa gunung tersebut. Singkat cerita, Naru berhasil memancing keluar singa tersebut. Tetapi sialnya sebuah cahaya dari kejauhan sempat membuat Naru teralihkan dari duniawi, sehingga membuatnya harus terjatuh dan pingsan. Usai tersadar, sang ibu langsung mengatakan Tabelah yang membawa Naru pulang untuk diobati. Sementara dia akan kembali ke dalam hutan untuk membunuh singa yang telah melukai adiknya. Dan pada akhirnya, Tabi berhasil melakukannya, di mana dia kembali dengan membawa singa tersebut dalam keadaan tidak hidup, karena kalau hidup gocar satu kampung. Di sini ternyata tindakan yang dilakukan Tabe kemudian membuat dirinya semakin dihormati oleh kepala suku dan juga anggota suku lainnya. Melihat hal itu, Naru sedikit iri sekaligus kecewa karena menurutnya, di luar sana masih banyak hal yang lebih berbahaya lainnya yang berkeliaran di dalam hutan. Keesokan harinya, Naru kemudian memutuskan meninggalkan rumah bersama Sari secara diam-diam untuk pergi berburu sekaligus membuktikan bahwa apa yang ia lihat memang benar adanya. Sementara itu di sisi lain, sesuatu yang dimaksud kini telah memantau pergerakan seekor serigala yang sedang mengejar mangsanya. Dan tampaknya nama predator bukanlah isapan jempol belaka. Di sini Mas Predator bahkan dengan sengaja menentang serigala itu untuk bertarung dengan dirinya. Kembali ke Naru yang sekarang berhasil menangkap beberapa ekor kelinci yang kemudian dijadikan sebagai menu makan siangnya. Naru kemudian melanjutkan pencariannya.
di mana ia menemukan banyak sekali kawanan bison yang sudah mati namun dengan cara mengenaskan, yakni dikuliti. Usai melihat itu, Naru kembali berpetualang. Kali ini ia terjebak dalam kubangan lumpur hidup. Situasi pun menjadi mencekam ketika ia sedikit demi sedikit terhisap masuk ke dalam lumpur hidup. Namun berkat arahan yang benar dari sutradara, Naru berhasil keluar dari dalam lumpur hidup tersebut. Kemudian setelah membersihkan tubuhnya, Naru pun melihat seekor teddy bear dan mencoba membunuhnya. Akan tetapi karena Naru bolos pada mata pelajaran perbuayaan, ia gagal menembak busurnya. Dan dengan cepat situasi berbalik. Ia malah terpojok oleh beruang itu. Dan tepatnya di detik-detik akhir Naru akan pindah alam, ternyata tiba-tiba dia melihat beruang itu dibunuh oleh sesuatu yang belum pernah ia lihat sama sekali. Di sini Naru pun melarikan diri karena ketakutan melihat sosok predator tersebut. Sebelum akhirnya ia bertemu dengan anggota sukunya yang dikirim untuk menemukan dan membawanya pulang. Di sini Naru harus dibawa dengan paksa karena sempat menolak untuk pulang. Dan pucuk dicinta bulan pun tiba. Mas Predator pun kini muncul kembali dan menyerang mereka. Dalam pertarungan tersebut, Mas Predator dengan cepat membunuh sisa anggota suku Naru. Di sini Naru berhasil melepaskan ikatannya, langsung mengambil kembali kampak miliknya, kemudian mencoba melarikan diri, yang secara nggak sengaja bertemu dengan salah seorang temannya yang kebetulan lagi ngumpet. Dan kemudian kejar-kejaran pun kembali terjadi di mana Naru kini berlari sendirian setelah temannya tadi juga ikut menjadi korban kekejaman si Predator. Namun sayangnya di momen ini kaki Naru terkena jebakan logam yang dibuat oleh seseorang. Dan kini makhluk itu sekarang berada tepat di hadapan Naru. Akan tetapi karena melihat Naru bukanlah sebuah ancaman, makhluk itu pun kemudian pergi. Dan ternyata jebakan tadi dibuat oleh para pengembara yang berasal dari Prancis, di mana mereka juga yang sebenarnya bertanggung jawab karena telah menguliti bison-bison yang kita lihat sebelumnya. Di sini orang-orang Prancis itu pun menangkap dan mengurung Naru. Dan seorang penerjemah yang bernama Kodil diperintah untuk menanyai Naru perihal makhluk yang dilihatnya tadi. Tapi rupanya Naru memilih bungkam dan menolak untuk berbicara. Di sini terungkap juga kalau orang-orang ini juga menangkap abang Naru. Dan kemudian kakak beradik ini diikat sebagai umpan untuk memancing si predator. Namun dengan menggunakan persenjataan canggih dan strategi gerilyanya, di mana makhluk itu berhasil membunuh sebagian pengembara tersebut. Singkat cerita, dengan memanfaatkan konflik yang terjadi, Tabe dan Naru berhasil melarikan diri. Naru juga tak lupa menyelamatkan Gunggung kesayangannya. Dan ternyata di sana juga ia menemukan Kodil yang sedang sekarat dan meminta pertolongan medis. Dan sebagai gantinya, Kodil akan mengajari Naru cara menembak mantan sampai beda alam. Naru pun kemudian memberikan herbal untuk menghentikan pendarahan dari luka-lukanya. Yang secara nggak sengaja ditemukanlah kalau efek dari herbal tadi mengurangi panas tubuh seseorang. Hal itu diketahui Naru ketika si Predator nggak bisa melihat si Kodil yang kebetulan pura-pura mati. Tetapi apalah daya peran pembantu. Dan karena kaki Kodil terinjak si Predator, akibatnya dia ketahuan dan akhirnya koit juga. Deal. Nasibmu lah. Dan tiba-tiba Tabe datang menggunakan kuda untuk menyelamatkan Naru. Di sini bahkan Tabe sempat membuat makhluk itu kewalahan. Sebelum akhirnya si Predator menggunakan jubah kupandang Taketo untuk bersembunyi. Makhluk itu pun secara diam-diam muncul dan menikam Tabe dari arah belakang. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, Naru pun melarikan diri ke dalam hutan. As far as I go. It thinks I'm the threat. Singkat cerita, tak sengaja Naru menemukan ketua pengembara asal Prancis
yang ternyata masih sehat walafiat. Naru pun langsung menyerang orang tersebut. Dan setelah membuatnya pingsan, Naru lalu memotong kakinya dan memberikannya senjata, dengan maksud untuk memancing kedatangan si predator. Dan semua ini ternyata adalah bagian dari rencana Naru. Dan ya benar aja, makhluk itu pun kemudian muncul. Dan untungnya Naru udah memakan tumbuhan buatannya untuk menyembunyikan suhu tubuhnya. Dan dengan cepat Naru pun menggunakan pistol miliknya untuk menembak si predator dari arah belakang, yang kemudian menyebabkan topeng si predator terjatuh. Naru pun mengambil topeng tersebut, dan dari sana ia segera berlari ke dalam hutan, sambil mempersiapkan rencana yang telah ia susun untuk melawan makhluk itu. Dan dengan menggunakan semua pengetahuan tentang karakteristik dan taktik yang digunakan oleh si predator, Naru lalu memancingnya ke dalam lumpur hidup yang sama tempat dia terjatuh sebelumnya. Dan di sini juga Naru menggunakan topeng makhluk itu untuk membuatnya menyerang pemiliknya sendiri. Sang predator pun harus mati akibat luka yang gak ada obatnya. Dan Naru kemudian memenggal kepalanya, kemudian mengecat wajahnya dengan darah si predator sebagai tanda ia adalah pemburunya. Setelah kejadian itu, Naru membawa kepala si predator dan pistol miliknya kembali ke rumah. Di sini Naru kemudian berpesan kepada keluarganya, kalau sekarang udah waktunya bagi mereka untuk mencari rumah baru akibat kedatangan para pengembara dari benua lain. Dan semua orang kini menghormati kemenangan yang diraih oleh Naru. Yang dengan ini, Naru telah menjadi seorang pemburu yang tangguh dari suku mereka. Tamat. Pesan yang tidak bisa kita ambil dalam film ini adalah orang udut orang ketok rainya. Saya Sile bersama dua kerabat saya yang selalu memberikan pencerahan duniawi undur. See you next video.